Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi keadaan Bitcoin sendiri teman-teman ya, untuk hari ini tadi terendah daripada Bitcoin itu kalau nggak salah ya berada di area 61.100-an ya teman-teman kalau nggak salah. Dan kali ini ya kan dia berada di area 62.500-an teman-teman ya. Dan beberapa altcoin sendiri bisa kalian lihat seperti Ethereum, BNB ini juga dalam kondisi yang tanda kutip itu bearish ya. Bitcoin 5,28 dalam 7 hari terakhir ya kan, Ethereum 1,12 dalam 7 hari terakhir, sedangkan BNB 2,46 dalam 7 hari terakhir gitu teman-teman ya. Dan mayoritas kalau kita lihat secara kasat mata ya atau tembus pandang gitu teman-teman ya, keadaan daripada altcoin di sini merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, jadi di sini terjadi adanya dua kubu gitu ya. Kubu yang pertama dia senang akan penurunan daripada altcoin karena mereka mendapatkan apa? Peluang untuk mendapatkan harga yang notabene mereka incer dengan harga yang cenderung lebih murah. Sedangkan kubu yang kedua mereka teman-teman ya cenderung ya terasa tertekan gitu teman-teman. Mereka berharap altcoin ini naik ya kan. Kita udah dapat cuan, harapannya seperti itu ya, syukur-syukur bisa taking profit secara konsisten, secara bertahap. Nggak taunya kali ini koreksi. Tapi selama kalian pegang di market spot teman-teman ya, kalian nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Selama kalian nggak ngejual di sini pasti akan mengalami yang namanya recover ya, pembalikan harga. Dan kali ini teman-teman ya sedikit informasi buat rekan-rekan semua ya, semoga informasi ini sedikit membantu yaitu tentang SRP teman-teman ya. Dan semoga saja informasi ini bisa memberi kalian semangat bagi komunitas SRP ya. Oke, kita langsung menuju ke olah TKP-nya. Untuk saat ini ya kan harga SRP itu berada di kepala 5074. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis memperkirakan SRP ini mencapai kisaran harga 13 dolar hingga mencapai berapa? 17 dolar di tengah Bollinger Bands yang ketat. Oke. Jadi di sini prediksi lagi menggunakan yang namanya analisa, technical analysis ya kayaknya teman-teman, dengan menggunakan indikator-indikator tertentu. Nah, Abdullah Nafsi ya adalah pasar dan pembawa acara global Morning Crypto percaya XRP memiliki potensi untuk mencapai kisaran harga 13 dolar hingga 17 dolar karena Bollinger Bands-nya mencapai level yang signifikan secara historical ya. Nah, secara kasat mata ya kan, layakkah SRP ini ke 10 dolar? Mampukah SRP ini ke 10 dolar? Atau ya kan masuk akalkah SRP ini ke 10 dolar ya? Kalau menurut saya pribadi, rentan harga yang saat ini cukup normal teman-teman, yaitu di area 5 sampai 10 dolar, bahkan di atas 10 dolar, di bawah 20 dolar itu masih sangat-sangat normal kalau menurut saya pribadi ya. Lantas pertanyaan berikutnya, apakah SRP itu bisa mencapai ke harga tersebut, Bang? Ya, kita lihat naratif-naratif tentang SRP nanti akankah mencuat dan akankah itu menjadi suatu gebrakan yang notabene membawa tingkat value masuk ke SRP jauh lebih banyak. Naratif-naratifnya ya tentang CBDC ya kan, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, SRP mengalami bulan yang penuh gejolak setelah ambruk di 15,73% sejak 1 April. Retracement tersebut, pasar terbuka memicu koreksi besar untuk SRP setelah apa? Menguji ulang MA 50 hari, yaitu di area 5723 pada 22 April. Sejak itu SRP telah mencatat 3 hari berturut-turut penurunan harga yang berpuncak pada kerugian 5,59%. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman ya, SRP ini agak lain ya memang ya, kayak stable coin. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Memang kalau kita mengacu dengan price naik turunnya XRP ya mirip-mirip kayak stablecoin. Cuman ya kalau kita mengacu di belakangnya, mungkin ini ketika mengalami
pumping, ini akan sangat gila gitu teman-teman kenaikannya. Kenapa ini dikatakan stable coin? Karena gini teman-teman ya, naiknya nggak terlalu signifikan, turunnya juga nggak terlalu signifikan gitu teman-teman. Beda dengan altcoin lainnya, naik yang cukup signifikan. Nah secara bertahap ya dia melakukan apa? Retracement, mengalami koreksi hingga harganya turun ke bawah kembali. Tapi kalau SRP ya naik turunnya ya gitu-gitu aja gitu teman-teman ya. Banyak yang mengatakan atau bertanya, Bang ini bagus nih buat bermain future ya, karena pergerakannya nggak terlalu fluktuatif gitu ya. Mungkin kalau teman-teman berani ambil resiko ya bagus juga gitu ya kan. Karena apa? Mungkin teman-teman ya, selama nggak ada bad news yang menyerang Bitcoin dan membawa harga Bitcoin itu cenderung ambruk, maka di sini SRP ini ambruknya nggak akan terlalu signifikan ya, seperti itu. Nah, di mana teman-teman ya, Abdullah Nafsi melihat SRP mencatat pergerakan harga yang mengesankan dalam jangka panjangnya, mengutip tren yang ditemukan oleh analis veteran Tony Severino. Nah, Nafsi berpendapat bahwa SRP mungkin bersiap untuk kenaikan besar-besaran. Amin, semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, semoga saja indikator ini valid gitu teman-teman, bisa membawa persentase harga SRP itu naik secara signifikan ya kan. Nah, khususnya tren ini melibatkan Bollinger Band atau BB ya, alat analis yang terdiri dari rata-rata pergerakan dan dua pita berbasis deviasi. Standar di atas dan di bawah. Analis pasar biasanya menggunakan rentang ini untuk menilai volatilitas pasar dan potensi tingkat harga. Dan baru-baru ini Bollinger Bands ya pada grafik bulanan menjadi lebih ketat dari biasanya, sebuah kejadian yang biasanya menandakan lonjakan volatilitas 2 kali terakhir ya. Band ini menjadi seketat ini. Yang terjadi selanjutnya adalah tren naik harga yang sangat besar. Semoga saja teman-teman ya, SRP ingin mengulang sejarah. Semoga saja sejarah SRP yang dimana bisa menyentuh di ATH-nya, yaitu di area 3,31 waktu itu teman-teman. Semoga di tahun 2024 ya sampai di tahun 2025 sejarah tersebut bisa terjadi kembali untuk SRP teman-teman ya, dengan mengalami kenaikan yang cukup signifikan tentunya ya. Dan semoga saja teman-teman ya, sedikit informasi ini dapat membantu buat teman-teman semua ya kan, dapat kuat mental kalian semua. Ingat ya, di sini sudah dijelaskan ini bukan untuk jangka pendek, melainkan untuk long term atau jangka panjang teman-teman. Sampai kapan? Ya tentunya kalian punya target tersendiri lah untuk jangka panjang ya. Ada yang menargetkan 3 tahun, ada yang menargetkan 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih di bawah 10 tahun gitu teman-teman ya. Syukur-syukur 5 tahun itu udah dapat mantap jiwa gitu harapannya ya teman-teman ya. Oke, sedikit informasi ini semoga membantu. Tetap disclaimer dan salam cuan.